salam jumpa kembali di BBK, Bincang-Bincang Keren. Untuk kesekian kalinya, BBK telah menyuguhkan topik-topik pembicaraan yang pastinya menarik untuk kita semua. Kali ini bersama saya, Xiaomi Istrina Sina, sebagai host. Berbicara tentang SMPS Putri Santo Saverius Eva Mananu yang merupakan sekolah dengan berakreditas A unggul, SMP Putri sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan salah satunya adalah kegiatan P5 yang diadakan di sekolah untuk mewujudkan karakter pengembangan anak. Ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu P5? Yuk simak baik-baik. Halo, selamat berjumpa ibu-ibu di BBK. Halo, salam jumpa. Sebelum itu, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah memenuhi undangan untuk datang dan hadir di sini. Baik, sebelum kita mulai dengan proses ini, saya memberikan kesempatan untuk ibu guru memperkenalkan diri. Oke, halo sahabat Pix dimanapun berada. Perkenalkan, saya Teresio Huartaek, pengasuh mata pelajaran IPA, dan saya ketua tim tema 1. Halo Sobat Pix dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ibu Yati, saya pengasuh mata pelajaran IPS dan saya ketua tim Project 2. Halo Sobat Pix dimanapun berada, perkenalkan nama saya Emiliana Kevi. Saya pengasuh mata pelajaran bahasa Inggris dan ketua tim Project 3. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Baik, ibu bertiga ini kan dipercayakan oleh pihak sekolah untuk menangani seluruh kegiatan P5. Nah, saya mau bertanya, P5 itu apa sih? Baik, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terlepaskan dari kurikulum merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar untuk penguatan berbagai kompetensi di dalam profil pelajar Pancasila. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. 6 dimensi itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, berpikir kritis, mandiri, dan juga kreatif. Nilai-nilai karakter inilah yang diharapkan kita tanamkan ke dalam setiap pribadi dari anak atau peserta didik. Dari jawaban ibu tadi, saya masih sedikit penasaran tentang apa manfaat dan tujuan P5 itu diterapkan di SMP Putri. Manfaat penerapan, manfaat atau tujuan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah untuk menumbuhkan karakter-karakter positif kepada setiap pribadi anak. Kita tahu bersama bahwa karakter itu tidak sekaligus tumbuh, tetapi secara perlahan pasti tumbuh di dalam setiap pribadi anak. Dan itu yang sangat diharapkan oleh lembaga ini. Oke, baik, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa di SMPS Putri Santo Saverius tahun ini baru diberlakukan kurikulum Merdeka Belajar, sehingga untuk kegiatan P5 itu hanya berlaku untuk anak-anak di kelas 7. Oke, baik. Nah, ibu-ibu ini kan pasti sudah dalam bidangnya masing-masing. Di sini apakah ibu bisa menjelaskan bidang-bidangnya masing-masing dan konsep penerapan kepada anak-anak? Oke, baik. Karena tadi saya memperkenalkan diri bahwa saya yang membidangi tema 1 untuk proyek. Jadi untuk punya saya tema 1 itu adalah tentang anti bullying. Nah, kenapa saya mengambil tema tersebut? Kita semua tahu bahwa di mana-mana pasti ada yang namanya bullying. Nah, istilah keren yang setiap kali kita dengar, bullying itu sama artinya dengan perundungan. Nah, jadi seperti yang saya amati di sekolah kita, banyak sekali terjadi bullying di sekolah kita. Walaupun sebenarnya kalau untuk daratan timur, untuk kita di sini, saya rasa bullying itu biasa untuk kita. Tetapi kalau seandainya bullying ini terus-menerus diperlakukan dari satu orang ke orang lain, pasti akan menimbulkan persoalan. Nah, jadi sebelum saya lanjut, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang pengertian daripada bullying.
bullying itu sendiri merupakan satu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain. Jadi sebenarnya itu mereka hanya unsur kesengajaan saja yang mereka lakukan terhadap teman-teman yang lain, karena mungkin disebabkan dia merasa bahwa dia badannya tinggi, kemudian dia merasa bahwa dia hebat, dia orang kaya. Nah, itu yang membuat anak tersebut atau sekelompok tersebut melakukan hal itu. Nah, kemudian ada beberapa bullying yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada yang namanya bullying fisik, kemudian ada bullying verbal, kemudian ada bullying emosional, kemudian ada cyberbullying, dan ada bullying yang namanya pelecehan seksual. Nah, untuk kita di SMP Putri yang selama ini yang saya perhatikan, itu kita masuk dalam bullying verbal, karena itu hanya ganggu nama-nama teman dengan istilah. Saya ambil contoh kecil lah, kebetulan saya juga wali kelas di kelas 7A. Anak-anak saya itu rata-rata anak baik, tetapi pasti ada yang melakukan hal tersebut. Misalnya dia melihat temannya rambutnya keriting kemudian ditarik. Nah, itu juga menjadi satu persoalan untuk teman itu. Jadi ganggunya walaupun sangat sederhana, misalnya, rambut keriting, tarik paksa. Nah, tetapi awalnya mungkin yang bersangkutan merasa biasa-biasa saja, tetapi karena terus-menerus menyebabkan yang teman yang satu itu merasa tidak enak, sehingga saya mengangkat tema tersebut. Mungkin itu dari saya. Nah, kemudian mungkin ada juga manfaat kenapa saya mengambil tema ini, karena manfaatnya itu agar mereka itu saling menghargai di antara mereka, kemudian pengucapan kata dan tingkah laku juga bisa mereka jaga, sehingga saya mengangkat tema tersebut. Mungkin itu saja. Baik Ibu Tres, tadi sesuai penjelasan Ibu, saya sedikit mendengar kata asing, cyberbullying. Kira-kira cyberbullying itu apa Ibu? Oke, baik. Nah, cyberbullying itu seperti bully melalui media sosial. Seperti misalnya mereka saling WA dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, saling mengejek melalui media sosial seperti melalui WA group, melalui TikTok, melalui FB. Jadi itu yang namanya cyberbullying. Jadi melalui dunia maya atau media sosial. Terima kasih Ibu Tres tadi sudah menjelaskan. Tadi kan Ibu Tres punya bidang itu kan di bullying. Kalau Ibu Meli punya bidang itu di mana kira-kira Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tema ketiga dalam program P5 kita adalah suara demokrasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, tema kita tentang suara demokrasi ini, kenapa kita ambil sebagai salah satu topik dalam P5? Karena agar para siswa itu mampu mengimplementasikan sistem demokrasi yang mereka pelajari. Nah, mungkin selama ini mereka hanya melihat orang tua pergi untuk melaksanakan pemilihan umum, sementara mereka sendiri tidak tahu. Nah, karena itu suara demokrasi ini penting untuk diimplementasikan di sekolah. Jadi anak-anak itu dilatih untuk bagaimana menggunakan hak suara mereka dengan baik, lalu mereka bisa menampung aspirasi mereka dan bisa menyamakan aspirasi mereka jadi satu hasil pemungutan suara yang baik dan benar. Lalu anak-anak juga di sini dilatih karena mereka dilatih untuk bagaimana menjadi KPPS mini di sekolah, sehingga mereka juga tahu cara dan teknik bagaimana pemungutan suara itu, dari prosesnya hingga perhitungan suaranya, lalu sampai pada pemungutan hasil. Baik, mungkin itu saja dari saya. Begitu ya Ibu Meli, konsepnya. Jadi konsep demokrasi ini sangat berguna ya. SMP Putri bisa memilih sendiri wakil dan ketua OSIS-nya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan Ibu Tres dan Ibu Meli sudah menjelaskan bidangnya. Sekarang kita pindah ke Ibu Yati. Kira-kira bidang apa yang dianut oleh Ibu Yati? Oke.
kegiatan proyek yang kami ambil pada semester ini yang saya ketuai adalah tentang kearifan lokal. Kearifan lokal di sini yang kami ambil itu adalah permainan tradisional, yaitu permainan benteng dan permainan congklak. Mengapa kami mengambil ini? Karena masalah yang kita hadapi, yang kita semua tahu bahwa fenomena yang terjadi saat ini adalah penggunaan gawai atau HP yang secara berlebihan, sehingga kita lihat anak-anak itu sudah malas belajar, kurang bersosialisasi, bahkan sampai pada gangguan kesehatan. Jadi tujuan utamanya kami mengambil proyek ini adalah untuk mengurangi penggunaan HP atau penggunaan gawai. Oke, baik, Dan Ibu. ada berbagai manfaat yang kita peroleh bersama atau peserta didik peroleh bersama setelah melakukan permainan benteng dan permainan tradisional ini adalah ya tentunya melatih anak untuk aktif, melatih anak Untuk bekerja sama. ya bisa kecerdasannya, yaitu kecerdasan secara intelektual, secara logika maupun secara estetik, dan juga melatih anak untuk bagaimana dia bergotong royong, bersosialisasi dengan sesama, mengajarkan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan tak lupa bahwa dengan permainan tradisional ini mengajarkan anak untuk bagaimana mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual. Selain itu juga mungkin yang perlu kita lihat selama ini ya di kehidupan kita, terutama di SMP Putri ini, anak-anak itu mengalami penurunan dalam proses belajar, betul tidak? Ya, benar Karena sekali. mungkin karena setiap hari itu mereka lebih fokus dengan HP, lupa dengan tugas pokok mereka sebagai seorang pelajar. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan kita ini bisa memacu anak untuk belajar dengan lingkungan, berkolaborasi dengan teman, Belajar dengan alam. belajar dengan alam. Kan bisa bermain gembira, tertawa bahagia kan tanpa menggunakan gawai kan bisa juga. Bisa juga. Seperti main congklak, kan Ya. tidak bermain sendiri Jadi tetapi bersama-sama. ada temannya. Bahkan kalau permain benteng itu kan dalam satu kelompok ada 4, ada sampai Bahkan 8 sampai orang. 8. Dan melatih mereka untuk berlari itu yang namanya kecerdasan kinestetik. Oke. Dari penjelasan ibu-ibu, berarti tema kearifan lokal ini sangat berguna ya. Saya siswa sendiri juga sangat mengakui karena dengan adanya tema tersebut saya tidak bergantung dengan HP. Saya juga cepat bersosialisasi, saya juga beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ya, itu Nah. juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan. Karena kita juga merupakan bagian dari itu. Berarti sangat bermanfaat ya temanya. Ya, tentu saja. Nah, dari penjelasan dan bidang-bidang ibu-ibu ini, saya ini penasaran kira-kira dalam kegiatan P5 ini memungut biaya tidak? Dari pihak sekolah, orang tua, atau dari pihak lain? Oke, baik, kalau untuk biaya itu semua ditanggung oleh sekolah. Jadi tidak sepeser pun kita ambil dari orang tua atau dari siswa. Semua biaya ditanggung oleh sekolah. Jadi anak-anak sisa melakukan Sisa saja. melakukannya saja. Nah, kegiatan ini kan sudah berjalan selama 1 semester kan Ibu? Kira-kira kesan apa yang Ibu mungkin mau sampaikan kepada kita semua? Oke, baik, mungkin kesan yang saya ambil setelah diterapkannya anti bullying tersebut kepada siswa kelas 7, saya melihat bahwa bullying secara verbal yang kita amati selama ini seperti ganggu nama orang tua sudah mulai berkurang. Mungkin untuk saat ini 100% mungkin belum ya tahu anak kita di sini. Ini kan rata-rata karena menurut mereka itu panggil nama orang tua itu kan hal biasa. Hal biasa. Ya, hal biasa sekali. Jadi tetapi yang pengamatan saya selama ini, selama 1 semester ini, untuk hal itu panggil nama orang tua itu sudah mulai berkurang. Nah, itu hal positif yang saya ambil dari situ. Oke, baik. Pesan, saya rasa saya bicara secara umum saja. Pesan saya secara umum bahwa karakter yang baik, karakter yang kuat sangat menunjukkan kepribadian seseorang. Terus kesan saya dengan adanya kegiatan proyek penguatan profil Pancasila, kami guru-guru lebih terarah untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Untuk Ibu Meli, kesan? Oh ya, baik. Kesan dari saya bahwa dengan adanya program P5 ini,
ya anak-anak itu semakin berubah dan mereka sadar bahwa misalnya kalau tadi Ibu Tres katakan bahwa Ganggu nama orang tua, mungkin di kalangan kita di Timur, khususnya di Kepulauan itu hal biasa karena itu menumbuhkan keakraban di antara mereka. Tapi kalau kalau sudah terus-menerusan itu ya itu yang sudah menjadi masalah bagi siswa karena ada yang sudah tersinggung. Nah, karena itu dengan adanya P5 ini, ya saya juga merasa bahwa satu semester telah berlalu itu hanya ada peningkatan karena ada perubahan karena yang dulu itu hampir kebanyakan itu saling bullying, tetapi setelah tema ini dipelajari mereka akhirnya sudah ya mungkin ada sih tapi berkurang. 1-2 orang sudah berkurang. Lalu tentang tema yang saya kepalai itu ya tentang suara demokrasi. Nah, kemarin waktu kita selesai pemungutan suara untuk pemilihan ketua OSIS itu anak-anak akhirnya katakan bahwa wih ternyata begini, ada KPPS-nya, terus ada tata cara pencoblosannya dan seterusnya. Mereka juga diajarkan untuk bagaimana menyampaikan dan visi dan misi. kan untuk para calon. Itu kan melatih mereka untuk bagaimana dan anak-anak bisa akhirnya bicara. tahu bagaimana kita menggunakan hak suara dengan baik saat itu. Jadi kesan saya bahwa P5 ini sungguh baik luar biasa karena sangat membentuk karakter peserta didik itu baik dari pribadi anak maupun dengan teman-teman dan lingkungan sekolah pada umumnya. Luar biasa sekali kegiatan P5 ini. Dari tema yang saya ambil dari Ibu Tres, saya merasa bahwa teman-teman di sekolah saya sudah mengurangi tingkat kebuliannya. Kayak misalnya seperti mengganggu nama orang tua, itu sudah berkurang, sama sekali berkurang banyak sekali. Nah, untuk temanya dari Ibu Yati itu tentang kearifan lokal ya Ibu. Nah, itu tuh sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Salah satu tema paling bermanfaat bagi saya adalah kearifan lokal karena saya lebih banyak bermain permainan tradisional daripada bermain gadget. Saya juga gampang bersosialisasi dan juga gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Temanya Ibu Meli juga menurut saya sangat menarik, sangat-sangat menarik. Karena orang tua saya kan di rumah itu memilih wakil presiden atau ketua DPR dan lain sebagainya. Saya juga ikut berpartisipasi, tapi bukan untuk pemilihan wakil ketua DPR atau segalanya, tetapi saya berpartisipasi di sekolah untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi menurut saya itu sangatlah berguna. Dan mungkin kedepannya saya bisa menjadi ketua KPPS karena saat di sekolah saya pernah menjadi ketua KPPS saat pemilihan OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Oke, keren. Langsung aplikasi ya. Dan untuk mengakhiri BB kali ini, saya ingin memberikan sedikit pesan bahwa sekolah yang berkualitas bukanlah sekolah yang gedungnya mewah ataupun yang biayanya mahal, tetapi sekolah-sekolah yang mampu mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, seperti kegiatan P5 ini. Nah, untuk itu terima kasih untuk Ibu Meli, Ibu Yati, dan Ibu Tres Terima kasih juga yang sudah mau menjelaskan sedikit tentang P5 ini. Jangan lupa untuk follow akun IG, YouTube, dan Facebook kami di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan episode terbaru PIX selanjutnya. Dadah! Dadah!